Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan boleh kembali menyapa saudara sekalian melalui renungan pagi Embun Hermon. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas setiap berkat, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu ya Tuhan mendasari kehidupan kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini bercerita tentang Yeremia yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk dan memperhatikan pekerjaan yang dilakukan oleh tukang periuk itu. Ketika seorang penjunan atau tukang periuk mendapati bejana yang sedang dibentuknya itu rusak atau memiliki cacat, maka bejana itu dihancurkan kembali menjadi tanah liat, kemudian dibentuk ulang agar menjadi bejana lain yang lebih baik, sesuai apa yang baik di mata sang penjunan atau tukang periuk. Dari hal ini Allah ingin memberitahukan kepada Yeremia bahwa ia akan bertindak terhadap Yehuda seperti tukang periuk itu terhadap bejana tanah liatnya. Allah akan membentuk bangsa Yehuda secara terus-menerus melalui penghukuman dan pembaharuan sampai menjadi bangsa pilihan yang sesuai kehendak Allah. Yeremia pun segera menyampaikan pesan ini kepada semua penduduk Yehuda dan mendesak mereka untuk bertobat dari kehidupan yang berdosa. Tetapi alih-alih menyesal dan bertobat, bangsa Yehuda justru bersikeras tidak mau mengubah jalan mereka dengan alasan bahwa semua sudah terlambat. Dan sebagai hukumannya, maka bangsa Yehuda akan mengalami penderitaan dan penghancuran ketika bangsa Babel menyerang mereka. Dan bagi orang-orang yang selamat dari penyerangan Babel, mereka akan menjadi tanah liat yang siap dibentuk kembali di tangan sang penjunan, yaitu Allah sendiri. Bangsa Yehuda seperti bejana tanah liat yang rusak sehingga harus dihancurkan untuk kemudian dibentuk dan diperbaharui lagi menjadi bangsa yang sesuai rencana Allah. Berita yang Allah sampaikan melalui gambaran pekerjaan tukang periuk sebenarnya bukanlah semata-mata berita tentang kedaulatan Allah untuk menghukum bangsa pilihannya yang telah menyimpang, namun juga mengandung berita tentang anugerah Allah yang begitu besar, yaitu walaupun umatnya membangkang terhadap tukang periuk ilahi, namun Allah tetap mau mengulangi pekerjaannya dari awal dan membentuk kembali bangsa pilihannya menjadi periuk yang baik yang sudah Ia rencanakan sejak semula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahkan sampai pada zaman ini Allah masih menjadi tukang periuk ilahi bagi kehidupan kita. Ia bekerja melalui berbagai peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan, dan bahkan menyesakkan agar Allah terus membentuk kita menjadi bejana yang indah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita harus senantiasa tunduk dan melembutkan hati kita. Dan janganlah kita mengeraskan hati ketika kita ditegur karena kesalahan, karena dosa kita, supaya Allah dapat bekerja di dalam diri kita dan menjadikan kita indah pada waktunya. Sebagai pencipta dan pemilik
Allah bagaikan penjunan terhadap umatnya. Ia berdaulat, namun ia juga sabar, sanggup membentuk bahkan tanah liat yang telah gagal menaati pembentukannya. Saat bangsa Yehuda menjadi periuk yang tidak berkenan kepada Allah, Allah sanggup dan berhak melebur mereka kembali, membentuk kembali menjadi bejana yang indah dan berguna di hadapan Tuhan. Pemberontakan dan dosa pasti akan Tuhan hakimi, tetapi satu hal yang perlu kita ingat, penyesalan dan pertobatan pasti akan membuat Tuhan menarik hukumannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Bentuklah kami menjadi bejana-Mu ya Tuhan, menjadi bejana yang indah dan layak di hadapan-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan yang sudah Engkau tetapkan, melainkan agar kami senantiasa berjalan di jalan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi dan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Baik bagi mereka yang sedang bergumul merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, merindukan momongan, merindukan kesuksesan dalam studi atau usahanya, serta yang merindukan kesembuhan dari segala sakit penyakitnya. Kami percaya di dalam kuasa Tuhan Yesus, semua pergumulan-pergumulan kami akan indah di dalam waktu dan rencana Tuhan, dan kami percaya oleh kehendak Tuhan semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.